dasar dari cara berpikir positif adalah buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Sedangkan dasar dari iman adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka jadilah seperti yang Tuhan katakan. Nah, kalau cara berpikir positif juga dari luar dipompakan ke dalam dengan sugesti. Ayo ngomong 1000 kali, saya bisa, saya bisa, saya pasti menang, saya pasti menang. Iman tidak dipompakan dari luar ke dalam. Iman bekerja dari dalam keluar. Dasarnya firman dan muncul from inside out. Bukan dari luar dipaksakan, tapi dari dalam mengalir keluar. Jadi kita harus membedakan kedua hal ini. Iman membuat orang berpikir positif. Tapi cara berpikir positif itu belum tentu iman. Jadi kita tidak bisa, kalau misalnya nggak punya mobil, lihat ada mobil bagus di pinggir jalan, kita tumpang tangan, dalam nama Yesus, jadi milik saya, jadi milik saya. Itu sulap, itu mantra. Karena iman artinya apa yang Alkitab katakan, kita mengikutinya. Bukan menurut maunya kita, bukan menurut sugesti kita, tapi menurut maunya Tuhan. Jadilah kepadamu seperti perkataanmu itu. Itu yang kan diucapkan oleh Maria ya kepada Tuhan melalui malaikatnya. Nah, ada hal yang menarik sebelum nanti mungkin Bu Lena juga akan memberikan beberapa insight yang didapat dari pembacaan ini. Matius 9 tadi dikatakan Yesus masuk ke sebuah kota dan kemudian ketemu dengan kedua orang lumpuh. Oh maaf. Ya, saya tadi ayat 1 ya. Matius 9 ayat 27. Yesus meneruskan perjalanan, di sana ada 2 orang buta mengikutinya sambil berseru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Nah, kita melihat bahwa mujizat terjadi karena 2 orang buta itu melek. Karena mereka beriman ya. Karena Yesus tanya, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Nah, percaya Yesus sebagai apa? Nah ini saudara. Mereka berteriak, kasihanilah kami, hai anak Daud. Jadi pengakuan kedua orang buta ini kepada Yesus adalah memanggilnya dengan nama anak Daud. Apa yang dimaksudkan dengan anak Daud? Kalimat anak Daud ini kelihatannya biasa aja. Anak Daud itu harus dipahami begini. Mungkin saudara bilang, kok anak Daud ya? Yesus itu kan anaknya Yusuf dan Maria. Kenapa anak Daud? Lagi pula Daud kan sudah lahir ratusan tahun sebelumnya. Kenapa kok baru dikaitkan dengan Yesus yang datang jauh hari setelah itu? Nah, ungkapan anak Daud itu bukan hanya berarti anaknya Daud, tapi keturunan dari garis keturunan Daud. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, istilah anak Daud ini istilah yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Itu sebabnya ketika orang Farisi mendengar mereka berteriak Yesus anak Daud, mereka pernah marah sekali kepada orang buta ini. Di Injil yang lain namanya Bartimius, karena ini istilah yang sakral. Ini gelar yang menunjukkan orang yang disebut itu adalah Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah Kristus, artinya sama, yang diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Ya, ada yang diurapi menjadi raja, imam, dan nabi, yang diurapi oleh Tuhan. Karena Tuhan pernah janji kepada Daud pada masa hidupnya, nanti dari garis keturunanmu akan ada seorang raja yang akan memerintah selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan beranjak daripadanya. Berarti akan ada raja yang kekal. Nah, siapa raja yang kekal? Pasti bukan Salomo, karena Salomo mati. Bukan anaknya Salomo, Rehabeam, karena anaknya mati. Malah kerajaannya sebelum itu juga udah pecah. Tapi ini menunjukkan dari garis keturunan Daud akan ada seorang yang akan memerintah sebagai raja yang kekal sampai selama-lamanya.
Dan itulah yang diyakini digenapkan di dalam diri Daud, di dalam diri Yesus. Yesus keturunan Daud yang datang ke dunia, mati, tapi pada hari ketiga bangkit, bertahta di sorga dan akan datang kembali, memerintah kerajaan 1000 tahun dan menjadi raja sampai selama-lamanya. Sehingga istilah anak Daud ini sangat penting. Kalau kita nyanyi pada hari Natal, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Itu tidak berarti cuma Yesus keturunannya Daud, tapi ini memanggil Yesus sebagai Mesias. Orang pribadi yang dijanjikan oleh Allah sebagai raja yang kekal, sebagai imam, pengantara antara manusia dengan Allah, dan juga sebagai nabi yang membawa perkataan Allah kepada manusia. Nah, karena mereka percaya Yesus adalah Mesias, maka mereka mengalami mujizat. Jadi kita juga harus percaya Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu adalah Sang Pencipta yang telah datang ke dunia menjadi manusia yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ini sesuatu yang sangat dalam. Sehingga mujizat yang terbesar yang kita harus alami sebetulnya bukan buta melihat. Tetapi mujizat terbesar adalah mengakui Yesus sebagai juru selamat, Mesias, anak Daud, Raja di atas segala raja. Dan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, orang yang sakit bisa sembuh harus ada unsur iman di sana. Iman siapa? Pertama, bisa iman orang tersebut. Seperti kedua orang ini. Apa kamu percaya kamu bisa sembuh? Ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman orang sakit itu. Kalau saudara sakit, saudara harus beriman. Mujizat terjadi. Tapi yang kedua, bisa juga iman daripada orang-orang yang ikut mendoakan di sekitarnya. Contohnya di dalam Lukas 2 ya, ada 4 orang yang menggotong seorang temannya yang lumpuh. Lalu dibawa naik ke atap, lalu kemudian diturunkan. Alkitab berkata, dia tidak berkata imanmu, tapi Yesus melihat iman mereka. Jadi mungkin orang yang terbaring ini belum sungguh-sungguh beriman. Keempat temannya itu yang dengan iman yakin kalau dibawa kepada Yesus bisa sembuh. Tapi bisa juga ini yang ketiga, ini yang luar biasa, iman daripada orang yang mendoakannya. Pada waktu Yesus datang ke Bethesda, ada orang yang lumpuh 38 tahun dan gak punya pengharapan. Yesus langsung menyembuhkannya, walaupun orang itu tidak percaya, bahkan putus asa kan, 38 tahun aku menunggu, tidak ada yang menolong aku. Tapi Yesus langsung berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Nah, jadi kalau kita berdoa, harus ada unsur iman. Iman dari siapa? Orang yang sakit yang didoakan, atau iman orang-orang yang dalam keluarga itu, yang mendoakan, atau iman daripada yang mendoakan itu. Dalam hal ini, dalam konteks Yesus. Dan kita harus bersyukur bukan gara-gara iman kita yang kuat. Iman Yesus itulah yang kita harus miliki. Kita harus mengimani Yesus sanggup melakukan segala perkara melalui kehidupan kita. Dan orangnya menjadi melek. Satu hal lagi saya mau bagikan, ayat 30. Setelah melek, Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kenapa? Setelah menyembuhkan, Yesus bilang, jangan ada orang yang tahu hal ini. Kadang belum waktunya. Karena orang jadi gak beriman. Ya. Jadi kenapa Yesus kok mengatakan jangan ada orang yang tahu hal ini? Apakah itu berarti kalau kita mengalami mujizat jangan ngomong-ngomong sama orang lain, jangan bersaksi, jangan bercerita? Oh tidak demikian, karena Tuhan memanggil kita, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kita harus mewartakan Tuhan. Ya, tetapi pada waktu itu Yesus baru awal-awal dalam pelayanannya sebagai Mesias. Dia belum mau membuka diri bahwa jati dirinya adalah Mesias itu. Dia adalah yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Baru terutama setelah dia masuk di Yerusalem, dia bercerita tentang Mesias harus menderita sengsara, kemudian
mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Sebab orang Yahudi pada waktu itu memang menantikan Mesias, tapi Mesias secara lahiriah, yaitu orang yang akan datang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Roma. Padahal konsep mereka sangat salah. Yesus ingin agar orang-orang mengerti dia bukan datang untuk melepaskan dari Roma yang terbatas bagi orang Yahudi pada waktu itu. Dia ingin melepaskan manusia dari penjajahan dosa, dari penjajahan si iblis yang jauh lebih komprehensif kelepasan yang Yesus akan bawa. Sehingga orang tidak hanya melihat Yesus itu dari sekedar penyembuh, pembuat mujizat. Ya, banyak orang sekarang kan selalu berpikir begitu, menganggap Yesus itu cuma juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Yesus itu cuma juru rawat yang menyembuhkan kita kalau kita sakit. Yesus cuma juru berkat yang membuat kantong kempes dari kantong kembung. No, He is Lord. Dia adalah Tuhan. Karena itulah Yesus tidak mau hanya dikenali sebagai orang yang bisa atau pribadi yang bisa memuaskan keinginan kita. Kita sakit jadi sembuh, kita miskin jadi kaya. Bukan itu. Tapi Tuhan ingin menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah, supaya orang mengerti hal tersebut, tentu Yesus harus melakukan banyak pelayanan sampai orang mempunyai pemahaman yang lengkap tentang siapakah Yesus ini. Dan tentu setelah Yesus menyatakan diri, mereka mewartakan tentang Injil. Saya yakin saudara bukan hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh, tapi juru selamat, sebagai Tuhan dan Raja, sehingga panggilan untuk memberitakan siapa dia sekarang harus kita lakukan. Proclaim Him as a Savior, sebagai Tuhan juga di dalam kehidupan. Ya, jadi orang yang mengalami kasih dan pertolongan Tuhan, istilahnya walaupun dilarang, dia tidak bisa menahan hatinya. Dia pasti akan memasyurkan Tuhan ke seluruh negeri. Apalagi kita yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kata juru selamat di Alkitab hanya dicatat 37 kali. Tapi kata Tuhan itu ada 7.736 kali. Berarti Yesus bukan sekedar juru selamat demi kepentingan kita. Tapi dia adalah Tuhan, di mana kita harus mempersembahkan kehidupan kita hanya kepada Dia saja.